Ustadz gimana Ustadz kabar? gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat atau juga ngantuk Ustadz? Dua-duanya. Masya Allah. Ustadz, tadi udah sempat kita spill. Hari ini kita bahas tentang heal, pray, and repair. Nah Ustadz, banyak anak muda sekarang tuh yang merasa capek batin. Capek batinnya tuh dalam segala hal. Entah dalam pekerjaan, entah dalam keluarga, atau pertemanan. Sebenarnya Ustadz, gimana sih cara kita membuat momen healing terbaik di Ramadan kita ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala fala hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Teman-teman, gimana kabarnya hari ini? Kelihatan kok puasa semua, kelihatan Masya Allah. Alhamdulillah sehat ya. Alhamdulillah sehat jasmaninya dan rohaninya insya Allah. Hati sehat gak? Sehat alhamdulillah. Dompetnya? Sabar. Oh belum ya? Kayak bergajian sih kelihatan muka-mukanya nih. Ini bergajian. Tapi alhamdulillah Allah SWT kumpulkan kita kembali di tempat ini setelah vakum berapa tahun ya? Cukup lama ya, tiba-tiba pindah tahun aja. Dan semoga Allah SWT sehatkan kita semua, kuatkan kita semua dalam beribadah, dan Allah istiqomahkan kita dalam beribadah selama bulan Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Saya selalu berdoa semoga Allah istiqomahkan kita itu bukan sampai selesai Ramadan, tapi sampai selesai hidup kita, sampai kita pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Nah, teman-teman sekalian, pertanyaan yang pertama berkaitan dengan bagaimana sebenarnya Ramadan itu bisa menjadi sarana healing buat kita. Jadi sebenarnya hari ini tuh kita pengen ngobrol-ngobrol seputar efek dampak dari Ramadan, dan diantaranya adalah dampak secara psikologis. Bagaimana kita bisa mengelola hati kita, mengelola jiwa kita di bulan Ramadan, dan itu bisa menjadi sarana healing bagi kita. Ternyata healing itu tidak mesti berpergian ke tempat yang jauh, tidak mesti modal dengan banyak sekali uang. Ternyata healing kita itu dekat. Healing kita nggak jauh-jauh banget sebenarnya. Dan Ramadan itu sebenarnya menjadi salah satu tempat untuk healing yang Allah SWT siapkan. Jadi gini teman-teman, Allah SWT nyiapin healing itu di beberapa tempat, cuma kita kadang nggak sadar. Di antaranya Allah SWT sudah siapkan daily self healing, yaitu self healing harian kita. Dan itu 5 kali setiap harinya, yaitu apa? Salat. Allah SWT kasih kita daily self healing berupa 5 kali waktu. Dan begitu Allah Subhanahu wa taala berikan satu momen, satu bulan khusus untuk healing terbaik, ini berarti kan privilege buat kita semua. Kalau setiap harinya saja sudah diberikan daily self healing, ini ditambahkan lagi bahwasanya Allah SWT kasih kesempatan di 1 bulan penuh untuk bersih-bersih. Coba bayangkan dari 12 bulan yang ada, 11 bulan tuh sibuk, ruwet, pusing, segala macam. Allah kasih waktu libur 1 bulan untuk kita membersihkan jiwa kita. Dan ini berarti bagian dari keberkahan bulan Ramadan, sarana untuk membersihkan hati kita, sarana membersihkan diri kita dari segala penatnya dunia, dari segala penatnya dosa-dosa. Maka Ramadan ini inti dari pelajaran yang Allah ingin berikan adalah agar kita membersihkan diri kita. Itu Ramadan, agar kita bersih-bersih. Dan bersih-bersih itu ada 2 teman-teman. Bersih-bersih jasmani dan bersih-bersih rohani. Bersih-bersih kualitas spiritual dan bersih-bersih kualitas sosial. Ini bersih semua di bulan Ramadan. Bahkan pencernaan kita dibersihkan di bulan Ramadan secara jasmani, kita lebih sehat, alhamdulillah. Dan secara rohani kita lebih sehat karena kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ustaz, apakah Ramadan bisa menjadi self healing juga? Jelas, Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalilnya. Di surat Al-Baqarah ayat 186. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun." Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau hamba-hambaku bertanya tentangku, katakan kepada mereka, sesungguhnya aku itu dekat. Lihat kenapa Allah Subhanahu wa taala sempilkan ayat ini, ayat 186 ini di antara ayat-ayat puasa. Teman-teman tahu ayat puasa di dalam surat Al-Baqarah dari ayat berapa sampai ayat berapa? Dimulai dari Al-Baqarah 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam. Berlanjut 184, berlanjut
185, berlanjut 186, ditutup di ayat 187. Jadi ayat puasa itu dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan dari Al-Baqarah 183 sampai 187. Dan ini semuanya Allah gambarkan. Ramadan itu isinya ada di sini, ada di seputar ayat-ayat ini, gak usah jauh-jauh. Di antara visi utama bulan Ramadan agar kita healing, kita mengobati diri kita, baik secara jasmani ataupun rohani. Secara jasmani puasa adalah healing terbaik seorang manusia. Dan secara rohani jelas semua ibadah-ibadah yang dilakukan di bulan Ramadan itu adalah healing terbaik buat jiwa kita. Makanya kalau kita lihat, saya ada papan tulis, gak boleh kita anggurin ya. Kita catat bahwasanya di antara visi besar bulan Ramadan yang harus kita ketahui, kita sebut kurikulum Ramadan. Kita bahas kurikulum Ramadan sebelum ini masuk pada pembahasan healing. Ramadan itu memberikan kita beberapa kurikulum. Yang pertama Allah sebutkan di ayat yang pertama adalah la'allakum tattaqun, yaitu agar bertakwa. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Baqarah. Alarm siapa itu? Udah bangun bilang. Mana lagi jelasin surah alam. 183 dan 187. Jadi Allah SWT sebutkan di 183 la'allakum tattaqun, di 187 Allah bilang la'allahum yattaqun. Jadi sama-sama kurikulum Ramadan adalah agar bertakwa. Definisi takwa ini apa memang? Di antara cara kita bertakwa adalah healing. Bagaimana kita membersihkan jiwa kita baru menjadi orang yang bertakwa. Sehingga ini juga bagian dari tujuan adanya Ramadan. Yang kedua, agar bersyukur. Dan ini Allah sebutkan di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah, sama masih tentang ayat puasa. Di ayat 185, di endingnya Allah SWT mengatakan la'allakum tashkurun. Dan di ayat yang terakhir setelah di ayat yang disebutkan juga ayat 186 Allah SWT sebutkan agar hidup terarah. Dan ini Allah sebutkan di Al-Baqarah ayat 186. Lihat bagaimana Allah SWT kasih kurikulum puasa dari 183 sampai 187. Di sana kelihatan nggak? Di ujung kelihatan nih. Kelihatan ke depan maksudnya. Ini tidak ada di layar dan tidak ada dimanapun. Ya. Jadi nanti harus melihat yang di depan dan dicatat. Ini kurikulum Ramadan yang Allah SWT sediakan. Sehingga kalau ditanya apakah Ramadan bisa menjadi sarana untuk healing buat jiwa kita, kurang apa lagi? Semuanya kita dididik untuk itu. Bagaimana menjadi orang bertakwa, bagaimana menjadi orang bersyukur, dan bagaimana menjadi orang hidupnya terarah. Yang heran adalah kita masuk bulan Ramadan, tapi justru jiwa kita tidak tenang. Emosi kita tidak terkontrol. Beberapa kasus-kasus bulan Ramadan ini kayak gak pada puasa orang-orang. Ya. Kadang-kadang melihat orang-orang itu di bulan Ramadan melakukan kasus seperti mereka tidak masuk ke bulan yang suci ini. Padahal Allah SWT sucikan itu. Kok bisa mereka punya mental yang seburuk itu? Padahal Allah bersihkan dirinya di hari-hari ini. Beberapa kasus misalnya, kasus yang kemarin masih hangat tentang seseorang yang dibacok, tahu ya? Main HP sih mah berarti. Ada main HP. Jus berapa sekarang tilawah? Justru itu Ustaz yang ditanya. Nah, kalau ditanya jus nggak tahu tuh jus berapa. Tapi kalau yang viral tahu, yang dibacok tahu. Jadi bagaimana kasus yang ini misalnya? Ini sampai diperpanjang sosial media. Yang salah A, yang salah B, yang salah ini. Siapa terserah siapa yang salah. Yang salah antum baca kasus itu. Bulan Ramadan jangan baca kasus begitu kan. Karena itu akan membuat keluar dari rangkaian ini. Harusnya kita bersih-bersih jiwa. Jadi banyak ngomongin orang, banyak jelek-jelekin orang, banyak kata-katain dan seterusnya. Malah jadi kotor, rusak. Biarlah mereka menjadi korban dari kelakuan mereka sendiri. Maka kita semua jangan ikut campur dalam masalah tersebut. Misalnya di antara kasus-kasus lain tentang bagaimana bulan Ramadan ini justru ada rusuh, ada apa, ada segala macam. Mereka kayak nggak puasa. Padahal puasa itu melatih membersihkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara definisi takwa adalah bersihnya jiwa. Takwa itu di antara definisinya adalah bersihnya jiwa. Sehingga kalau misalnya jiwa kita bersih, itu definisi orang yang bertakwa. Kalau jiwa kita tidak ada kotoran-kotoran menghalanginya, maka itu bertakwa. Itu di antara ciri-ciri orang yang berhasil di bulan Ramadannya. Beda antara hari Ramadan dengan hari yang lainnya. Nah, wallahu a'lam bishawab. Nah Ustaz, kita tuh kalau lagi puasa itu kan kadang fokusnya hanya menahan lapar aja Ustaz. Dan banyak sebenarnya
hal-hal yang bisa diobati saat Ramadan. Sebenarnya Ustadz, apa sih yang ingin bulan Ramadan sampaikan kepada muslim itu tentang mengobati Ustadz? Jadi Ramadan itu teman-teman sekalian menjadi detox spiritual terbaik bagi kita semua. Kita ini banyak racunnya, banyak dosanya, banyak kotoran di dalam diri kita. Hadirnya bulan Ramadan itu membersihkan semua racun itu. Sehingga Ramadan itu datang sebenarnya untuk filterisasi. Bagaimana kita tuh difilter oleh Allah Subhanahu wa taala agar bersih keluar Ramadan. Makanya kita lihat riwayat-riwayat hadis yang membahas tentang orang yang keluar dari bulan Ramadan itu selalu diumpamakan dengan bayi yang baru lahir dari ibunya, kayak yaumin waladatu ummuhu misalnya, seperti anak yang baru lahir dari ibunya. Kenapa begitu? Karena kita dibersihkan, kita dicuci di bulan Ramadan. Dan 11 bulan kita berbuat dosa, Allah bersihkannya di bulan Ramadan ini. Siapa di sini yang tidak ada dosanya? Mungkin ada THR dari Elaya. Ada nggak yang nggak ada dosanya? Katakan. Siapa di sini yang tidak ada dosanya? Yang ngomong juga banyak dosanya. Sehingga kita semuanya banyak dosanya. Dan dari bulan pertama sampai bulan ke-11 sebelum bertemu bulan Ramadan, kita ini bergelimangan dosa. Dan dosa itu racun teman-teman sekalian. Sehingga masuknya bulan Ramadan kita butuh detox. Kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah-ibadah di bulan Ramadan. Menariknya adalah apa yang ingin Ramadan sampaikan? Ramadan ingin kita membersihkan dosa-dosa kita. Dan Ramadan ingin kita sesuai standar Allah Subhanahu wa taala. Dua hal. Ramadan ingin kita terfilter. Dua, Ramadan ingin kita itu sesuai dengan standar. Selama ini kita di bawah standar. Tapi Ramadan membawa kita hidup di tengah-tengah standar idealnya Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan gampang aja. Biasanya di luar Ramadan bangunnya sebelum subuh atau setelah subuh? Saya setelah zuhur, Ustaz. Burung hantu. Jadi kadang-kadang Ramadan itu memperbaiki kita jadi lebih terarah. Sesuai standar ideal, Muslim harus bangun sebelum subuh untuk sholat subuh di masjid, untuk melaksanakan sholat subuh, itu sesuai standar. Berikutnya, Muslim itu harus menantikan panggilan Allah SWT untuk beribadah, itu standarnya. Jadi Ramadan membuat kita teratur. Ramadan membuat kita jadi jelas. Nah itu awalnya adalah agar semuanya itu dibersihkan dulu oleh Allah SWT agar kita menjadi hamba yang sesuai dengan standar. Teman-teman, takwa itu sebenarnya standar. Karena seorang Muslim harus bertakwa, itu standar. Tapi permasalahannya kita di bawah standar. Sehingga adanya bulan Ramadan kita disesuaikan, kita disetarakan gitu. Orang yang malas harus rajin di Ramadan. Orang yang rajin akan posisinya sama kita semua ini. Karena akan kelihatan mana orang yang benar-benar punya kelas dan mana orang-orang yang memang ya ketinggalan dari kelasnya. Itu standar di bulan Ramadan. Makanya hadis-hadis seputar Ramadan tentang puasa, tentang tarawih dan lain-lainnya itu pasti berkaitan sama ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini hari keberapa puasa teman-teman? Ada yang ke-11, ada yang ke-12. Ini hari ke-11 sebetulnya. Hadis-hadis ini pasti sudah keluar di telinga kita minimal 5 kali. Karena pasti di setiap kultum itu kita dengar hadis ini. Dan semua hadis-hadis ini bunyinya dengan tujuan yang sama. Kita bacakan hadisnya. Pertama, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang kedua, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Yang ketiga, man qama lailatal qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Hadis keempat, Ramadan ila Ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza istunibatil kaba'ir. Butuh hadis lain? Semua hadisnya berbunyi satu tujuan, yaitu Allah ingin filter dosa-dosa kita. Kita dibersihkan dari dosa-dosanya. Barang siapa puasa dengan syarat iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa masa lalunya. Barang siapa tarawih karena iman dan ihtisab, Allah ampuni dosa masa lalunya. Barang siapa qiyam di Lailatul Qadar karena iman dan ihtisab, Allah hapus dosa masa lalunya. Ramadan ke Ramadan berikutnya, Allah hapus dosa-dosanya. Sama kan tujuannya? Semua hadis bunyinya sama, yaitu memfilterisasi diri kita dari dosa-dosa. Karena yang bikin beban kita ribet hidup ini adalah dosa kita. Kata Abdullah bin Mas'ud, inna lisayyiati sawadan fil wajhi. Di antara dampak dosa adalah menghitamkan wajah, menggelapkan hati, menggelapkan kuburan, melemahkan badan, menyempitkan rezeki. Kata beliau. Jadi yang bikin kita nggak glowing itu bukan nggak skincare, banyak dosanya. Terus saya udah skincare setiap hari masih butak-butak juga, istighfar. Karena boleh jadi karena dosa kita yang banyak.
Ustaz, kenapa kok selama ini rezeki saya seret padahal saya udah berusaha semaksimal mungkin? Mungkin karena banyak dosa kita istighfar. Ustaz, kenapa saya kalau tilawah baru 5 ayat langsung 5 watt? Tapi kalau scroll TikTok, Instagram, Masya Allah 5 jam gak terasa. Istighfar, itu karena dosa-dosa kita. Ustaz, kenapa saya kalau tarawehan nyarinya yang kayak motor GP, Ustaz? Song gitu ya, coba langsung 7 menit 23 rakaat. Rajin. Dia cari yang tercepat tarawihnya. Ustaz, kenapa saya paling sebel sama imam bacanya panjang-panjang, Ustaz? Itu karena dosa-dosa kita. Ustaz, koyor nempel banyak Ustaz di sini, 10 itu. Pegel-pegel badan saya bulan Ramadan. Perbanyak apa? Istighfar. Boleh jadi itu dosa-dosa kita juga. Sebab dosa itu membebani punggung kita. Alladzi anqadha dhahraka wa rafa'na laka dzikrak alladzi anqadha dhahrak. Jadi di antara bebannya dosa itu membebani punggung kita, berat rasanya. Jadi kalau kebayang sholat bawa carrier 80 kilo, bawa tas 80 kilo nih, coba ruku kalau nggak nyungsep. Dosa kita itu di atas 80 kilo, benar gak? Benar gak? Kok ragu? Soleh di sini, soleha. Dosa kita masih di atas 80 kilo, banyak dosa kita. Kalau dibentuk, dibuat beban, masih di atas 80 kilo dosa kita. Sehingga wajar kalau tarawih pengennya cepet-cepet, tilawah pengennya nggak tahan lama, puasa juga pengen cepet-cepet buka, dikit-dikit masih lama lagi, masih lama lagi, masih lama lagi. Kita nggak sesuai standar memang. Itu karena banyaknya dosa kita. Karena terlalu banyaknya dosa kita jadi berat dalam beribadah kepada Allah. Nah, Ramadan itu membersihin itu, supaya setelah Ramadan ringan kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Termasuk dalam masalah standar orang itu sholat berjamaah di masjid 5 waktu, itu standar orang. Puasa minimal sebulan itu minimal 3 kali, minimal itu standar manusia normal, muslim normal kan gitu. Nah, kita kan di bawah standar itu, dipaksa masuk Ramadan biar sesuai dengan standar, dipaksa. Siapa yang setiap harinya qiyamul lail di luar Ramadan? Kan susah gitu. Tapi ketika masuk Ramadan kita dipaksa qiyamul lail agar standar kita tuh dilatih. Kita dilatih supaya qiyamul lail jalan, puasa jalan, tilawah jalan, sholat subuh di masjid rame, itu dilatih namanya. Dan Ramadan menginginkan itu. Asal syaratnya adalah iman dan ihtisab. Iman dan ihtisab. Ini syarat yang jarang dipenuhi sehingga kita nggak dapat hasilnya. Kan hasilnya diampuni oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena kita tidak memenuhi syarat, akhirnya kita nggak dapat ampunannya. Iman itu apa? Kita melakukan ini semua karena panggilan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari, beliau mengatakan yang disebut dengan iman adalah tasdiqan biwa'dillah. Kita yakin bahwa ini adalah perintah Allah dan Allah yang janjikan balasannya. Itu iman. Jadi kita puasa, kita ngelakuinnya karena kita tahu Allah yang nyuruh. Dan Allah yang langsung balas pahalanya, kita tahu itu. Jangan orang puasa gara-gara dikasih THR sama atasannya. Saya ngisi di kantor-kantor banyak tuh. Saya marahin direktur-direktur yang ngasih apresiasi masalah THR. Beberapa direktur bilang gini, Ustadz boleh nggak kantor ini karyawannya diwajibkan puasa, yang nggak puasa dipotong THR-nya. Saya bilang buat apa? Apa fungsinya potong THR dengan tidak puasa? Ini panggilan keimanan, bukan panggilan THR. Kita tidak pengen kaum muslimin itu puasa karena THR-nya. Kita juga nggak pengen nanti orang-orang berpuasa karena balasan THR yang disiapkan. Kita nggak pengen. Dulu tuh kantor kami ngasih ini. Kalau misalnya tilawah Al-Quran hatam di atas 10 kali, kita kasih bonus berapa juta gitu. Akhirnya orang semangat baca Quran, Masya Allah. Karena dia tahu balasan itu ada nominalnya. Saya bilang mulai besok jangan. Karena ini kaitannya sama panggilan keimanan. Kita melakukannya karena beriman kepada Allah. Misalnya perempuan, bestinya lagi halangan semua, lagi nggak ada yang puasa, dia doang yang puasa. Akhirnya dia kebawa sama teman-teman, dia bilang ngapain saya puasa, teman-teman saya pada nggak puasa, saya ikut juga nggak puasa. Berarti belum imanan, karena dia melakukannya sebab teman-temannya. Atau besok jadwal bukber, hari ini kan nggak puasa karena nggak ada bukber. Besok ada jadwal bukber, puasa masa kita ikut bukber nggak puasa, akhirnya dia puasa gara-gara bukber. Banyak kayak gitu. Banyak orang seperti itu. Atau contoh lain taraweh. Ayo kita taraweh ke masjid ini yuk. Kenapa? Imamnya bacanya bagus. Bukan, imamnya ganteng. Imamnya ganteng, masih muda, jomblo lagi. Ayo kita ke masjid itu. Akhirnya dia selama sholat ngayal tuh. Imamnya ganteng gitu sekali. Pas imamnya ganti, besok pakai kakek langsung pindah masjid. Cari yang ganteng lagi.
Yang seperti ini tentu bermasalah. Atau laki-laki tarawih karena melihat ada kembang desa keluar. Wah, muncul di kembang komplek kan gitu. Yang dia keluar cuma Ramadan doang. Akhirnya dia masuk gara-gara motivasi seperti itu. Akhirnya ibadah yang dia lakukan bukan panggilan iman. Yang kedua ihtisab. Ihtisab itu melakukannya tanpa beban artinya. Jadi kita melakukannya tanpa beban. Kata Imam Al-Khattabi dalam Ma'alimus Sunnah, beliau menyebutkan di antara maknanya adalah an yasumahu ala ma'na raghbah. Dia berpuasa senang hatinya, enggak terbebani. Apa? Ghairu mustasqilin lisiyamihi wala mustatilin li ayyamihi. Dia tidak merasa terbebani dengan puasanya dan dia tidak merasa panjang dengan puasanya. Nah, tiba-tiba ngeliat jam, baru selesai sahur, maghrib masih lama sih mah. Wah, itu beres sahur. Ya, kadang-kadang seperti itu. Ini kadang-kadang lebih kurang ajar lagi. Baru sedang isbat ini, Menteri Agama baru sedang isbat. Tanya itu, Ustaz, lebaran kapan? Ini sih namanya ngajak perang Badar di bulan Ramadan kan gitu. Baru isbat tanya lebaran kapan? Nah ini sama seperti orang-orang yang baru hari ke-11 baju lebaran check out udah banyak banget. Ya, terutama perempuan. Ustaz lagi kultum di belakang dia. Segera check out di belakang dia. Nonton live, la ilaha illallah. Lagi kultum Ustaz di masjid, dia nonton check out itu. Ada yang di sini kayak gitu juga. Ini saya lagi ceramah check out, saya suruh keluar nih. Orang capek-capek ceramah, kita capek juga, kita ngantuk juga, dia check out di belakang. Nah ini baru malam 11, dia udah sibuk bikin ini dan itu. Berarti dia merasa terbebani dengan ibadahnya. Karena dia tidak bisa melakukannya. Sama seperti orang di bulan Ramadan isinya tidur semuanya. Itu namanya dia simulasi jadi mayit. Simulasi mayit aja grogi ngeliat dia. Lama benar dia tidur, kita pengen bangun, dia pengen tidur. Lu tahu? Mayat di bulan Ramadan itu kalau boleh dibangkitkan, mereka pengen minta dibangkitkan buat ibadah di bulan Ramadan. Kita yang hidup kalau boleh dimatikan, matikan. Pengen ngerasain jadi mayat kan? Tidur aja dia, bahkan subuh tidur. Makanya kadang-kadang bingung sama kaum muslimin di bulan Ramadan ini. Orang-orang Islam harus dikoreksi. Begitu pada subuh sunyi pagi, kosong, maling pindah jam sekarang. Malam ramai ini orang-orang subuh kosong gitu. Anak tidur semua. Ini kejadian begitu, kita lagi di jalan, ban mobil kempes ya, pengen di isi angin. Itu tukang bannya lagi tidur. Saya yakin orang Muslim, orang Islam. Habis subuh dia tidur. Kita bangunin Pak, mau Pak, itu dia masih ngantuk-ngantuk. Nggak tahu dia benar apa enggak itu morpanya. Orang Islam seperti itu kejadiannya setiap pagi. Padahal tidak begitu yang diajarkan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak begitu. Makanya saya nggak pengen orang-orang Islam itu menjalankan puasa terbebani, merasa panjang, dia harus lewati dengan nikmat. Kan itu ingin Ramadan sampaikan dua tadi, standarisasi, filterisasi, kedua standarisasi. Di KBBI namanya standarisasi. Sehingga filterisasi dosa kita difilter agar kita bersih, standarisasi kita dibawa sesuai standar. Kalau pengen masuk surga bareng Nabi, standarnya disamain. Jangan ngimpi, ibadahnya harus disandari. Termasuk qiyam kita, tarawih kita. Kalau pengen di surga bareng sama Nabi, standarnya sama kayak tarawihnya para Nabi dan para sahabat. Nabi SAW, qiyamul lailnya, rakaat pertama Al-Baqarah sampai Al-An'am. Kamu ini berapa juz? 7 juz. Satu rakaat 7 juz. Nabi SAW. Oke Ustaz, Nabi kita bukan Nabi. Ya, kita bukan Nabi. Oke, bawahnya para sahabat. Ya, para sahabat dan seterusnya itu terbiasa sholat qiyam mereka dengan surat-surat yang disebut sebagai al-mi'un. Surat-surat yang rata-ratanya 100. Kurang lebih di atas surat Yunus ke atas. Itu udah 100. Itu biasanya mereka qiyam mereka. Oh Ustaz, saya bukan sahabat, saya bukan tabi'in. Oke, karena kita cucunya Abu Jahal, dia bilang seperti itu. Jadi di antara ciri-ciri cucunya Abu Jahal, kul yakul falak sudah. Rakaat pertama Al-Haqqul Takasur. Rakaat kedua Qul huwallahu ahad. Rakaat kedua setiap rakaat kedua Qul huwallahu. Ustaz kan tahu keutamaan Qul huwallahu ahad seperti Quran benar. Tapi jangan diulang terus. Ya, jadi ini bukan berarti nggak boleh baca Qul boleh, tapi kalau setiap hari kayak nggak ada surat lain gitu. Dia baca itu. Nanti naik 15 ke atas, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Al-qadar. Kayak ada surat lain. Kapan kita interaksi sama surat-surat yang pernah dibaca di hari-hari biasanya? Kita harus dekat dengan ayat-ayat ini, terbiasa.
wah ini sih siap-siap nih kalau Ustaz Imam, kita harus siap-siap nih di belakang nih. Ustaz udah nge-spill kayak gini soalnya. Ini berarti iman kita patut dipertanyakan. Kita pengen dapat ampunannya tapi nggak pengen usahanya. Berdiri kita kurang panjang teman-teman. Maka standar kita kadang-kadang harus disesuaikan. Kalau pengen sesuai dengan harapannya bulan Ramadan. Nah Ustaz, terus gimana sih Ustaz caranya kita berdamai sama masa lalu, sama dosa-dosa lama kita di bulan Ramadan ini? Nah, ini tadi kita katakan bahwasanya kita ini masuk Ramadan dalam keadaan sebenarnya padat gitu. Kita terlalu berat dengan dosa-dosa kita. Sehingga masuk bulan Ramadan wajar kita malas, kita banyak tidur, kita susah ibadah. Wajar, karena kita itu benar-benar dihantui oleh dosa-dosa lama kita. Bahkan kadang-kadang syaitan di belenggu itu kurang ada faedahnya gitu. Karena kita lah syaitan itu gitu. Karena kita lah si setan itu. Karena kan minal jinnati wan nas kan gitu. Setan itu dari kalangan jin dan manusia. Sehingga setan di belenggu juga nggak ngaruh gitu. Karena kita sendiri yang melakukannya. Dan sumber lakukan dosa itu teman-teman ada dua. Yang pertama hawa nafsu, kedua syaitan. Syaitan memang dibelenggu, tapi hawa nafsu kalau belum dibelenggu di bulan Ramadan sama aja kelakuannya. Sehingga kalau bulan Ramadan kita syaitan itu dibelenggu oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana kata Nabi wasufidati syayatin wa tughallu fihi syayatin, syaitan dibelenggu, gak ngaruh. Karena sebenarnya mereka sudah berhasil mendidik kita. Hawa nafsu kita udah tinggal ngikutin aja. Makanya kadang-kadang di bulan Ramadan ini kita lihat restoran-restoran itu agak horor ya, pakai sutro gitu. Semuanya kaki-kaki gitu. Tapi gak ada kepalanya. Kepalanya kaki-kaki di bawahnya. Dan saya lihat kaki-kaki seperti itu masih pada muda-muda, bukan kaki-kaki yang rapuh, bukan. Tapi mereka kaki-kaki yang masih pada muda, tapi mereka tidak kuat untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Banyak seperti itu. Sehingga kadang-kadang syaitan di belenggu pun nggak ngaruh. Sebab dosa-dosa kita masih menghantui. Apalagi masa lalu kita 11 bulan, kalau dikomparasi dengan 1 bulan, ya nggak imbang kan gitu. Ibaratnya 1:11. Pengen bersih-bersih dosa 11 bulan di 1 bulan, ya berat juga bebannya. Bagaimana caranya beban 11 bulan ini dikosongin di 1 bulan? Gimana caranya? Agak susah kan? Makanya orang-orang yang masa lalunya banyak dosa dan berat seperti kita ini, Ramadannya harus lebih giat dibandingkan mereka yang bersih. Kalaulah Rasulullah yang bersih tidak ada dosanya, para sahabat, para tabiin ya, melakukan dosa tidak sebesar dosa kita, ibadahnya luar biasa, siapakah kita? Wajar memang kita terlalu berat dengan dosa-dosa tersebut karena yang kita lakukan tidak apple to apple. Memang tidak apple to apple, tidak sebanding. Berdiri kita tidak sepanjang mereka, tilawah kita tidak sebanyak mereka. Kalau Imam Syafi'i hatam di bulan Ramadan 60 kali, 60 kali hatam bulan Ramadan. Kita 1 kali hatam patungan. Udah 1 kali hatam patungan. Tahu hatam patungan? Tahu baca juz 1, baca juz 2, juz 3, juz 4, juz 5, juz 30, kita baca barbar, habis itu tumpengan. Itu kita. Kita kalau modal main strategi ibadah paling jago kita. Ngakal-ngakalin pahala itu paling jago ya. Jadi orang tilawahnya sendirian ini patungan, ditunjuk satu orang, ayo kita hataman bareng. Kita dihitung sudah hatam. Ini kayak gini-gini tentu nggak paham. Memang karena dosa kita yang terlalu banyak ini membuat kita jadi berat dalam beribadah kepada Allah. Ini tips dari yang sama-sama dosa juga ya. Agar ketika masuk di bulan Ramadan dan kita banyak dosanya itu Allah ampuni, ini tips. Yang pertama, luruskan ibadah kita hanya karena Allah, bukan karena soal Ramadannya, tapi kita ingin mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan itu menjadi tempat terbaik untuk mendekat dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadikan Ramadan itu tempat terbaik untuk merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala, menjadi muraqabah dan muqarabah. Bagaimana kita mendekat dan bagaimana kita merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman, ibadah yang tidak bisa riya, tahu riya apa? Pamer. Ibadah yang tidak bisa riya itu cuma puasa. Semua ibadah bisa riya kecuali puasa. Makanya momentum kita ibadah hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Orang puasa pengen riya itu gimana sih? Ngasih napasnya gitu. Kalau bau dia puasa kan enggak. Orang nggak mungkin bisa riya kalau di puasa. Makanya ini diantara ibadah-ibadah yang rahasia ini harus kita gunakan. Luruskan ibadah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Tarawih bisa riya nggak? Bisa. Imamnya dicakep-cakepin bacaannya karena di belakang ada calon mertua, dibagus-bagusin. Yang tadinya pengen qul huwallahu ahad ganti qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun minal jinni faqalu, ganti surat al-jin. Yang tadinya inna a'tayna ganti jadi inna hadzal qur'ana yahdi lillati hiya aqwam, diganti panjang dikit. Dia bisa riya, tapi puasa nggak bisa.
Karena puasa ini adalah ibadah yang rahasia. Itu luruskan niat kita pada Allah SWT. Yang kedua, habiskan hari-hari kita untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Habiskan hari-hari kita untuk memohon ampun kepada Allah SWT. Orang yang puasa itu punya doa yang mustajab setiap waktunya. Orang yang puasa di bulan Ramadan apalagi, dia punya doa yang mustajab di setiap waktunya. Pertama, waktu sahur. Dua, saat puasa. Tiga, menjelang buka puasa. Empat, saat buka puasa. Baik, menjelangnya beda, saat bukanya juga beda. Ini ada 4 waktu yang mustajab. Saya ulang tadi. Yang pertama apa? Saat sahur. Yang kedua, saat puasa. Sekarang kita lagi puasa. Yang ketiga, saat menjelang buka puasa. Jadi prime time-nya orang beriman menjelang buka puasa itu perbanyak doa mohon ampun kepada Allah SWT. Makanya kadang-kadang harga iklan itu paling mahal tuh di jam-jam tersebut tuh. Dia mahal banget di jam tersebut ya. Muter-muter aja karena mahal harganya. Maka orang-orang yang beriman, orang-orang Islam paham waktu tersebut juga mahal untuk berdoa kepada Allah SWT. Ketika buka itu juga mustajab. Makanya di antara doa ketika buka yang kita baca agar Allah terima ibadah kita hari itu. Doa buka puasa kita pasti di sini beda-beda. Ada yang Allahumma laka sumtu, ada yang dhahabal dhama'u, ada yang bismika Allahumma amutu ahya. Jadi kita dalam berdoa buka puasa, kenapa doanya itu sangat dalam? Karena memang diampuni dosanya oleh Allah SWT dan dimustajab, diterima oleh Allah. Misalnya doa Allahumma laka sumtu wa bika amantu ala rizqika aftartu bi rahmatika ya. Betul enggak ya baca doa biasanya? Enggak ada ayatnya ini. Ya, kita baca doa itu misalnya, dan itu mustajab. Atau dhahabal dhama wa ibtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah, ini juga mustajab. Sehingga doa-doa kita ini dikabulkan. Makanya di antara sunnah setelah kita buka makan kurma terus minum air, doa. Doa. Kita perbanyak doa di situ. Itu sunnah yang sering dilupakan oleh umat Nabi Muhammad SAW. Di antara sunnah ketika buka puasa adalah kita makan kurma dulu. Sebagaimana kata Nabi, yang pertama adalah rutobat, kurma muda. Kalau tidak ada maka tamarat, baru kurma yang tua. Kalau tidak ada maka air. Ada di situ bakwan sama tempe. Ada di situ sop buah sama kolak. Nggak disebutin kan? Nabi itu terbiasa dengan itu. Boleh dengan air dulu. Jadi bismillah, minum air, baca doa. Dhahabal dhama wa ibtallatil uruq wa sabatal ajru insyaallah. Baru masuk kurma, ganjil 35, 37, 41. Ganjil. Jadi makan kurma ganjil. Setelah itu jangan sikat makanan. Jangan habis makanan dulu. Ya, doa dulu. Itu waktu yang mustajab untuk berdoa kepada Allah. Mohon ampun. Setelah doa baru makan. Ustaz, kalau makanannya udah hilang tuh pas kita doa gitu. Doa aja ya Allah, mudah-mudahan gak diambil teman saya ya Allah kan. Kita doa di waktu tersebut. Banyak minta kepada Allah SWT. Itu doa mustajab dan itu di antara tips. Yang kedua, kita harus perbanyak minta ampun kepada Allah. Yang ketiga, di antara tips bagi kita para pendosa di dalam bulan Ramadan yang ketiga, jangan sia-siakan ibadah penghapus dosa selama Ramadan. Jangan sia-siakan ibadah penghapus dosa selama Ramadan. Apa saja ibadah penghapus dosa selama Ramadan? Puasa, tarawih. Itu 2 ibadah yang sangat kuat untuk menghapus dosa-dosa kita. Maka jangan tinggalkan itu. Hari ke-11, nanti malam sudah malam ke-12. Siapa yang tarawihnya udah bolong angkat tangan? 1, 2, 3, 1. Lama malu-malu semua. Bilang aja semuanya gitu. Ada yang angkat kayak kan gitu ya? Ada yang angkat kayak kan? Dan ini baru mau malam ke-12. Alias kemarin tarawih baru 11 malam, sudah banyak yang bolong. Kalau perempuan bisa saya maklumi Pak. Kalau perempuan bisa saya maklumi. Kalau laki-laki saya harus maklumi dari sisi yang mana? Atau dari sisi kecapean Ustaz, kerja banyak kegiatan lain-lain, oke lah. Tapi jangan sampai bolong lagi di kemudian hari. Ya, jangan sampai bolong lagi di kemudian hari. Dulu para sahabat ketika disyariatkan puasa tahun berapa Hijriah? Siapa yang tahu puasa Ramadan kapan disyariatkan? Tahun berapa? Tahun 2 Hijriah. Jadi puasa Ramadan pertama kali diwajibkan tahun 2 Hijriah. Begitu awal diwajibkan puasa Ramadan, langsung ada perintah untuk perang Badar. Ini perang terbesar kaum muslimin. Itu kalau kita ada hidup di zaman sahabat, kasih bilang, ya Rasul capek ya Rasul, puasa ntar aja habis maghrib perangnya. Habis tarawih kan bisa Rasul perangnya, mesti kita ngeles begitu. Apalagi generasinya Gen Alpha Gen Z ini, oh berat. Apa
ada waktu lain buat perang gitu, alasannya Rasul. Jadi wajar kalau di zaman Rasul SAW ada munafikun, ada orang-orang keluar dari Islam karena dia tidak mau mentaati perintah Rasul untuk perang. Bayangin lagi puasa pertama kali diwajibkan langsung perang. Kita kadang-kadang kerja dikit langsung minta uzur, Ustaz saya boleh kan nggak puasa? Saya tidak wajib puasa pada Ustaz, padahal tidak separah itu capeknya. Bukan orang-orang yang mendapatkan uzur untuk tidak puasa. Makanya hati-hati. Kadang-kadang kita yang masih muda ini malah paling lemah dalam beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah paling 3 tadi. Yang pertama apa? Nah, yang pertama apa? Luruskan niat hanya karena Allah. Yang kedua, habiskan Ramadan dengan memperbanyak ampunan pada Allah. Doa-doa yang mustajab tadi ada berapa tadi? 10 kalau nggak salah. Ada berapa? Ada 4. Yang ketiga, yang sia-sia ibadah yang menghapus dosa-dosa kita di bulan Ramadan. Di antaranya apa? Puasa dan tarawih. Dan tarawih itu hukum asalnya bubarnya bareng imam, bukan 8 rakaat cabut. Cengar-cengir 8 rakaat cabut. Nyari masjid 23 kan cepet tuh. Kita ngambil 11, sehingga kita dapat 8 dalam jangka yang sangat cepat. 8 langsung kabur. Saya sering itu imam di satu masjid 23, saya biasanya 11, tiba-tiba imam 23. Udah saya imam 23. Kebayang kalau saya ngambil tadi kabur 8. Begitu 8 saya kabur, terserah jamaah mau sholat aja atau enggak. Ternyata pas saya sholat di masjid 23, itu setengah masjidnya kabur di 8 rakaat. Jadi 8 rakaat dia kabur semuanya, pulang. Dia bilang saya 8. Kenapa sholat di masjid 23? Kalau 11, sholat di masjid 11. Kalau 23, sholat di masjid 23. Jangan biasain silang, itu namanya trik, nge-cheat. Jadi, ini nge-cheat saya bilang. Kenapa? Dia pengen pahalanya sama, tapi pengen cepat keluarnya, pengen cepat selesainya. Karena yang 23 pasti kan cepat sampai 8 rakaat. Sedangkan yang 11 8 rakaatnya agak panjang. Karena dia nyari, ini pengalaman hidup saya masih ingat sampai sekarang. Dulu waktu saya kecil, saya ikut sholat sama om saya. Om saya bilang, ayo ikut saya yuk sholat ke ini, bagus nih imamnya. Oke, saya ikut sholat. Mau sholat, pas sholat tarawih 11 memang, masya Allah. Rakaat pertama dia sholat gitu, udah baca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Satu rakaat begitu dia baca. Alif Lam Mim, Allahu Akbar. Rakaat kedua Yasin, Allahu Akbar. Selesai cepat, masya Allah, selesai cepat. Ketawa-ketawa orang pada selesai tarawih, selesainya cepat. Saya bilang itu yang imamnya bagus tadi saya bilang. Kita mau dengar orang talbun belum selesai itu dia. Ekspektasi saya tinggi, udah Yasin, oh lama nih. Yasin, Allahu Akbar. Dan sekarang ada masih begitu juga. Mau tahu maksudnya? Oh dicari semua itu, orang cari maksudnya langsung. Jadi cepat nih Ustaz. Favorit kita. Nih gini tentu dia menyediakan kesempatan untuk Ramadan. Nah, Allah. Baik, Ustaz, kita tuh kan kalau habis sholat itu kadang berdoa tuh itu aja ya Ustaz ya. Nah, di dalam Ramadan ini kita suka berdoa dengan rutinitas yang sama, tapi kadang-kadang tuh setelah berdoa atau setelah sholat, hati kita tuh masih hampa dan kosong. Gimana caranya Ustaz supaya doa kita itu yang menjadi rutinitas tidak menjadi kosong dan hampa? Kata Nabi SAW, "Ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Innallaha la yastajibu du'a'an min qalbin ghafilin lahin." Kata Nabi SAW, berdoalah kalian kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam keadaan hati itu yakin Allah kabulkan. Jadi berdoalah dengan sesuatu yang kita yakin Allah kabulkan doa kita yang ini. Jadi hati kita itu benar-benar yakin dalam meminta kepada Allah dan yakin Allah kabulkan. Jadi semakin kuat kita dalam meminta kepada Allah. Kalau minta sesuatu yang hati saja nggak yakin, bagaimana mau dikabulkan? Kalau kita minta sesuatu yang ekspektasi jauh sekali dengan realita, bagaimana hati bisa yakin? Maka jangan meminta sesuatu yang jauh dari realita. Doalah dengan sesuatu yang kita yakin Allah pasti ijabah doa ini. Lalu kata Nabi, Innallaha la yastajibu du'aan. Allah tidak akan terima doa orang yang hatinya kosong dan lalai. Jadi Allah nggak akan terima doa orang yang hatinya itu nggak percaya Allah kabulin. Sehingga ketika kita minta, kita bilang, yang kemarin juga belum dikabulin, masa mau minta lagi, itu nggak akan dikabulin doanya. Atau ada orang berdoa gini, dia berdoa, ya Allah yang kemarin aja ya Allah. Yang kemarin juga. Kemarin dikabulin dulu ya Allah, ntar saya minta lagi. Kurang ajar yang diminta. Nah, ini yang sebenarnya nggak yakin, banyak yang minta ini. Ustaz, saya berdoa kepada Allah setiap hari dengan doa yang sama tapi belum dikabulin. Sampai akhirnya saya itu sudah mulai bosan sama doa saya ini, udah mulai hampa, sudah mulai stres sama doa saya nggak dikabul-kabulkan. Dahulu para nabi berdoa bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun tidak langsung Allah kabulkan. Padahal mereka nabi,
Seandainya Nabi itu doanya harus langsung dikabulkan, mereka berpuluhan tahun tidak dikabulkan. Nabi Ibrahim berdoa ingin punya anak 86 tahun baru dikabulkan. Selama 86 tahun masih berdoanya sama, mintanya itu aja dengan yakin, tapi nggak dikabulkan. Siapa kita wahai hati-hati yang kotor? Siapa kita wahai para pendosa? Siapa kita wahai orang-orang yang jauh dari Allah tiba-tiba minta? Loh, nggak pernah datang tiba-tiba minta. Ini siapa ya? Ini orang nggak pernah muncul kalau dipanggil tiba-tiba minta, nagih, ngedikte lagi. Ini tentu agak bermasalah doanya. Jadi harus diperbaiki doa itu. Harus pakai hati yang yakin. Harus dia yakin bahwa Allah SWT akan mengabulkan doa itu. Misalnya kita berdoa dengan sesuatu yang jauh dari realita, ganti doa itu sampai hati kita yakin berdoanya. Makanya doa itu ada urutannya. Tidak semua isi doa itu at-talab. Tidak semua isi doa itu minta. Doa itu diantaranya adalah memohon ampun atas segala dosa-dosa lama. Itu diantara cara untuk berdoa. Makanya kalau misalnya kita pengen lihat doanya para nabi, itu nggak banyak minta, tapi dia banyak muhasabah. Sedangkan kita banyak minta, sedikit muhasabah. Jadi kalau pengen doanya itu dikabulkan, ingat rumusnya, banyak muhasabah, sedikit minta. Itu doanya para nabi. Mereka selalu istighfar lebih banyak dibandingkan permintaan mereka. Seperti misalnya doanya, saya sering pulang di kajian milenial, doanya Nabi Yunus di dalam perut ikan. Ketika Nabi Yunus berada di perut ikan, Nabi Yunus tidak meminta, ya Allah selamatkan saya, keluarkan saya dari ikan ini. Enggak minta itu. Tapi doanya apa? Muhasabah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Ada nggak isi minta di sini? Nggak ada isi minta. Di sini justru muhasabah. Ya Allah, saya banyak dosanya, saya termasuk orang zalim. Sesungguhnya Engkau adalah yang berhak diibadahi. Itu kan berarti muhasabah. Tapi nggak ada minta. Cuma Allah keluarin atau nggak dari perut ikan? Berarti kan nggak minta juga Allah kasih, karena Allah tahu apa yang kita butuh. Jadi kalau pengen berdoa, pengen Allah kabulin, hati kita yakin, banyak muhasabah, mintanya dikit. Supaya nanti ketika Allah kabulkan, kita merasa bersyukur sekali, karena minta yang sedikit ini langsung Allah kabulkan. Dibandingkan terlalu mendikte, itu nanti kita rugi sendiri. Saya kasih contoh, realitanya nih. Ini kadang-kadang orang kalau ada bensin kotak amal, dia masukin 2000, tapi doanya lama, Masya Allah. Di 2000 mau masuk, dia bilang, ya Allah ganti 200 juta ya Allah. 2000 ya Allah, itu hitungannya itu. 200 juta minta gantinya, oke masukin. Sama Allah Subhanahu wa Ta'ala dikabulkan 200 juta dapat. Padahal di catatan takdir harusnya 2M. Karena dia minta, dia dikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dia tidak dikte Allah, dia kasih, ya Allah saya ikhlas kepadamu dalam bersedekah ini. Allah kasih yang 2M tadi. Karena kita nyebut angka 200 juta, Allah kasih 200 juta, rugi nggak? Itu matematika manusia. Sehingga kalau dari segi matematika manusia, jangan dikte Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebab Allah punya yang terbaik. Allah siapkan yang terbaik. Termasuk dalam masalah jodoh. Ya, nampaknya di sini pada mintanya jodoh terus soalnya. Ya, dia minta jodoh, ya Allah berikanlah saya pasangan yang begini, yang begini. Jangan terlalu dikte. Ya, simpel-simpel saja. Ya, makanya minta yang jelas-jelas disebutkan oleh Nabi, ya Allah datangkan saya suami yang baik agamanya, baik akhlaknya, cukup. Jangan didikte semua, ya Allah mobilnya Mercy, ya Allah rumahnya di Menteng, ya salam. Terlalu banyak, jadi jomblo sampai dicabut nyawanya wajar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu dosa pertama saya ini. Jadi jangan sampai kita itu terlalu muluk-muluk dan mendikte Allah SWT dalam masalah doa. Kadang-kadang laki-laki juga sama. Ya Allah berikan saya istri yang taat, salehah, cantik, luar dalam. Dia bisa menjadi istri yang taat kepada suami, yang tidak membentak, tidak marah-marah. Panjang doanya. Dia mungkin akan temukan wanita itu nanti di surga. Sebab di dunia itu nggak ada wanita yang nggak marah-marah, nggak ada. Sekalipun dapat istri dari kalangan jin sama. Mau coba? Sekalipun dapat istri dari kalangan jin itu sama, mereka itu sama. Mungkin kalau kita tahu dunia jin, kita melihat kuntilanak lagi cekot juga itu. Buat baju lebaran, kita nggak tahu. Sama memang terlihat begitu. Jangan minta, sudah jangan dikte Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu diantara cara doa. Yakin. Yang kedua, banyakin muhasabah, sedikit minta. Jelas sampai sini? Jadi kalau minta jangan terlalu banyak. Yang realistis aja. Yang sesuai dengan realita kita. Nah, Ustaz, di antara amalan-amalan ibadah saat Ramadan seperti tarawih, tadarus, sedekah,
itu sebenarnya mana yang harus dijadikan prioritas untuk kita lakukan saat Ramadan? Baik, ini saya tanya teman-teman aja. Ada 3 ibadah: tarawih, tadarus, sedekah. Mana yang kita taruh nomor 1? Top 3 ibadah. Nomor 1 apa? Ini kan 3 tadi: tarawih, tadarus, sedekah. Yang paling tinggi dulu deh apa? Ini perbedaan para ikhtilaf, para juhala. Perbedaan orang-orang yang dia berilmu kan gitu. Ulama bukan kita tiba-tiba berbeda pendapat. Yang pertama apa? Tarawih. Karena keutamanya kita tadi sudah bacakan hadisnya. Ada 2 keutamaan besar tarawih. Yang pertama diampuni dosa masa lalunya. Yang kedua adalah dicatatkan pahala qiyam semalam suntuk. Nah, itu yang tadi bubarnya bareng imam. Sehingga pahalanya besar. Yang kedua baru apa? Tadarus. Yang ketiga sedekah. Yang kedua tadarus. Kenapa? Karena syahrul Ramadan alladzi unzila fihi Quran. Jadi Ramadan ini adalah bulan diturunkan Quran, sehingga kuantitas baca Quran itu dituntut. Kita harus baca banyak di bulan Ramadan ini supaya kita dapat banyak pahala di dalam membaca Al-Quran. Makanya saya tadi tanya, siapa di sini yang bacanya sudah juz berapa? Karena itu yang unggul di bulan Ramadan. Siapa di sini yang sudah hatam 1 kali yang pertama? Ini bukan riak, saya yang tanya. Siapa yang sudah hatam? 1. Dari 2.500 cuma 1 itu. 2 laki-laki. Antum ini mau diimamin perempuan atau gimana? Minimal 12 itu minimal udah sekali. Bagi yang mau hatam 3 kali. Kalau mau hatam sekali minimal sudah masuk juz berapa? 11 minimal. Masih di Al-Baqarah, ini tidur lah. Tapi masih panjang perjalanan. Masih ada kemungkinan. Kita kasih harapan yang masih panjang berjalan untuk menyelesaikan tilawah. Siapa yang sudah 2 kali hatam? 1 aja nggak ada. Ustaz tadi lagi nanya, gua Ustaz salah nanya. Kemana aja kita? Siapa yang udah bukber 2 kali di bulan ini? Bukan 2 lagi, kita setiap hari jadwal saya padat. Ya, habis jadwal saya buat bukber. Dompet saya juga habis buat bukber. Tapi tilawah enggak. Siapa di sini bawa Al-Quran? Siapa di sini bawa mushaf Al-Quran angkat tangan? Bawa mushaf Quran angkat tangan. Lihat dari 7.500 jemaah yang hadir. Sisanya dari malaikat kita nggak tahu. Cuma berapa laki-laki yang bawa Quran berapa orang? Itu mau dimamin perempuan bener antum. Hafal Quran enggak, bawa Quran enggak lagi. Yang nggak bawa Quran hafal Quran enggak? Kalau nggak bawa Quran hafal Quran, oke. Berarti dia hafalannya dari sini. Dia katakan hafalan di luar kepala, Ustaz. Di Quran, di luar kepala semuanya. Jadi kadang-kadang heran nih, bulan Ramadan nggak pegang Quran tuh gimana? Yang hafal Quran aja pegang Quran. Nah kita pegang Quran, Ustaz. Itu ada di handphone, jangan dikulihat lah. Semua ada aplikasi di sini, Ustaz. Semua bisa ngaji di sini. Jujur sama saya, WhatsApp bukanya berapa jam, Quran berapa jam? Lebih banyak Quran atau WhatsApp? Soleh kan? Memang soleh kita. Sehingga wajar, kadang-kadang memang ibadah kita ini unggulan-unggulan juga tidak dikejar. Dan kadang-kadang aplikasi Quran di handphone kita minta di-download ulang. Saking gak pernah dibuka itu. Unduh ulang. Saking jarang dibuka. Orang kadang-kadang sekarang lebih sering scroll dibandingkan swipe buat Qurannya. Dia lebih sering scroll terus. Maka yang seperti ini kadang-kadang membuat kita itu makin jauh dalam beribadah kepada Allah SWT. Kalau Ramadan tidak membuat kita dekat sama Quran, kapan lagi? Bulan ini semua orang buka Quran. Kalau bulan lain susah orang buka Quran, jarang. Sehingga kita harus benar-benar buka di momentum ini. Ya, termasuk sedekah. Teman-teman sekalian, soal sedekah ini nggak main-main. Saya sampaikan ya. Nabi kita SAW itu manusia paling dermawan. Ketika masuk bulan Ramadan, Nabi lebih dermawan lagi. Ibarat kasarnya, analoginya gini. Kalau Nabi biasa di luar Ramadan setiap hari sedekah 100.000, ini analogi aja. Maka masuk Ramadan lebih dari 100.000 per hari. Kita yang biasa 2.000 tadi di kancing itu, harus Ramadan naik sedekahnya, bukan berkurang. Kadang-kadang sedekah kita tuh habis buat ke bendahara bukber. Bendahara bukber, kadang-kadang reuninya banyak banget dari TK ke SD, ke SMP, ke SMA, ke kuliah S1, S2, S3. Itu semuanya ya, ini bukber semua isinya. Kadang-kadang habis juga uang kita. Padahal harus kalau itu digunakan buat sedekah, sudah berapa banyak pahala kita di hadapan Allah SWT. Kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, "Kana Rasul sallallahu alaihi wasallam ajwadun nas bil khair wa ajwadu ma yakunu fi Ramadan hatta salakh."
Nabi kita SAW adalah manusia paling dermawan dan lebih dermawan lagi di bulan Ramadan sampai Ramadan selesai. Kata beliau apa? Kata Rasulullah SAW, ajwadun nas minar rihil mursalah. Rasul adalah manusia paling dermawan, lebih dermawan daripada angin yang berhembus. Bayangin siang-siang panas terik, tiba-tiba ada angin yang berhembus. Sedekahnya Nabi SAW lebih daripada itu. Jadi Nabi SAW sedekahnya itu banyak. Dan kalau kita sampai sekarang sedekahnya itu masih itu aja, tentu kita ketinggalan. Kita harus kejar ketinggalan yang seperti ini. Dan sedekah itu pahala yang unggul. Kalau perlu saya bacakan satu hadis ini, walaupun hadisnya agak panjang, biar teman-teman sadar bahwasanya membantu orang lain, peduli terhadap sosial itu bagian dari pendidikan bulan Ramadan. Jujur sama saya di sini, siapa yang setiap malam buang makanan karena nggak makan lagi? Pasti banyak. Begitu buka, Masya Allah, menu dari A sampai Z ada semua di meja. Tapi ketika buka baru nyobain satu menu sudah kenyang. Sisanya mau diapain? Mau ditaruh di sahur nanti? Apakah makan? Belum tentu. Habis sahur pasti semua dibuang. Makanya mubazir. Karena kita berlebih-lebihan. Kenapa kita tidak ngajak orang yang di sekitar kita yang butuh makanan untuk makan sama kita atau menikmati makanan kita itu? Jangan kenyang sendirian. Kita harus kenyang bersama-sama di bulan Ramadan. Sebagaimana lapar bareng-bareng, kenyang juga bareng-bareng. Kan laparnya bareng siang, kenyangnya beda malamnya. Kita ajak tetangga kita juga. Jangan sampai tetangga kita itu perutnya keroncongan kelaparan, kita bunyi kekenyangan. Jangan sampai kita teriak kekenyangan, orang-orang di sekitar kita kelaparan. Peduli sosial. Karena peduli terhadap sekitar ini bagian dari pendidikan madrasah Ramadan. Dengarkan hadis ini. Kata Nabi SAW, ahabbun nas ilallah anfa'uhum wa ahabbul a'mal ilallah sururun tudkhiluhu ala muslim. Manusia yang paling dicintai oleh Allah SWT adalah manusia paling bermanfaat buat orang lain. Dan amalan yang paling Allah cintai adalah memasukkan kebahagiaan ke hati seorang muslim. Dikasih contoh sama Nabi, takshifu anhu kurbah, atau taqdi anhu dainan, atau tatrudu anhu ju'an. Kamu bisa ringankan masalahnya, kamu bisa lunaskan hutangnya, kamu bisa hilangkan rasa laparnya. Itu contoh. Lakukan itu. Sampai kata Nabi SAW, la an amshi ma'a akhil muslim fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadal masjid syahra. Aku berjalan membantu satu orang lebih aku cintai dibandingkan aku i'tikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi. Jadi i'tikaf penuh di Masjid Nabawi 1 bulan penuh kalau dibandingkan dengan membantu orang lain di bulan Ramadan, lihat, Nabi lebih suka kasih bantuan kepada orang lain. Satu orang. Gimana kalau banyak orang? Makanya kita tahu hadis-hadis ngasih orang manfaat rasa iman. Apa terjemahannya? Barang siapa memberikan buka orang yang puasa, gak boleh ngasih buka orang puasa. Hadisnya harus diterjemahkan dengan barang siapa memberikan buka bagi yang ingin berbuka puasa. Yang puasa jangan dikasih buka. Gak boleh. Ini hadis kalau disalah tafsirkan bahaya juga. Barang siapa memberikan iftar bagi yang berpuasa, maka dia dapat pahala orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sendiri. Oh berarti gampang Ustaz, kalau nggak mau puasa kasih makan orang. Karena pahala kita dapat. Itu bagi mereka yang tidak bisa puasa, berhalangan. Bagi teman-teman yang lagi berhalangan, lakukan ibadah ini, kita dapat pahalanya. Bagi laki-laki, pengen lakukan pahala ini tapi tidak puasa, sia-sia. Maka dia harus lakukan amalan-amalan seperti ini di bulan Ramadan. Sehingga kalau dibandingkan dengan ibadah i'tikaf saja itu jauh ibadahnya, maka kita harus mulai peduli sama sekitar. Kadang-kadang takjil yang kita bawa, itu nggak masuk di perut kita. Di jalan itu banyak orang masih takjil. Kalau objeknya bukan kita, jangan diambil. Paham sampai sini? Kalau di rumah sudah penuh bukaan kita, jangan ambil takjil dari luar. Karena kalau kita bawa juga akan nambah beban makan kita nanti di rumah. Oh jangan Ustaz, ini buat buka besok. Ya Allah. Jangan Ustaz, ini buat sholat id, enak nih ngambilnya. Sholat id bebas. Ini kadang-kadang perempuan itu memang suka memuseumkan makanan. Ini saya spill ini perempuan. Kadang perempuan itu suka memuseumkan makanan. Dia bilang, jangan lupa masukin buat besok. Sampai besok, nanti bisa lagi. Sampai 2 tahun kemudian, tiba-tiba cucunya datang, kok masih ada ini? 2 tahun yang lalu, benar nggak perempuan? Suka dimuseumkan makanan. Ini buat apa? Selesaikan hisab kita. Ya sedekahkan kalau tidak mampu lagi. Makanya Nabi SAW sunahkan kalau masak itu banyakin apa? Kuahnya. Banyakin kuah. Bukan dalam rangka pengen bagi kuah doang. Bukan. Nabi SAW ingin kita itu berbagi dengan banyaknya masakan kita. Jadi kalau masak, baunya sudah nyampe tetangga, bagi-bagi. Karena mereka sudah dapat baunya, harus juga dapat rasanya. Itu adat yang harus kita jalankan di bulan Ramadan.
Ini yang harus kita tumbuhkan di bulan Ramadan. Baik Ustaz. Nah Ustaz, gimana sih Ustaz caranya kita itu bisa menahan emosi kita, tapi bukan cuma di realita aja nih Ustaz. Sekarang itu bahkan kita itu lebih kepancing emosi gara-gara medsos. Nah gimana Ustaz caranya? Tadi saya katakan bahwasanya dosa itu berawal dari dua sumber, ya enggak? Yang pertama apa? Setan. Yang kedua hawa nafsu. Jadi yang pertama setan. Setan di bulan Ramadan dibelenggu. Alhamdulillah selamat dari satu faktor ini. Yang kedua hawa nafsu. Berarti kalau orang gagal menahan yang kedua ini, Ramadannya sama aja, sia-sia. Marah itu membatalkan puasa nggak? Hah? Pantas marah-marah. Karena kita nganggap tidak batal. Marah batalkan puasa nggak? Ini jawabannya gimana sih? Bahari ke-12 sudah mau hari 12 tapi nggak tahu marah batalin puasa atau enggak. Selama ini marah-marah batal apa enggak gitu loh. Kalau marah-marah sambil makan bakso, marah-marah sih. Tapi permasalahannya marah-marah saja itu bukan membatalkan puasa, tapi menghilangkan pahala puasa. Makanya di dalam bab puasa ada namanya nawakid, itu pembatal. Ada namanya nawakis, itu pengurang. Yang lebih sakit adalah udah puasa tahan haus lapar, pahalanya nggak ada, karena bocor. Jadi daripada begitu, mendingan buka sekalian, karena memang pahalanya bocor di sini. Kita memang nggak melakukan yang membatalkan puasa, tapi banyak sekali yang bisa mengurangi pahala puasa, diantaranya marah dan seterusnya. Sebenarnya sebelum sosial media yang membuat kita marah adalah punya anak gen alfa. Oh, punya anak itu terus sebagai para orang tua punya anaknya, dia ujian terbesar kita. Sampai kita bilang, ya Allah, yang ini gak dibelenggu ya Allah. Bagaimana si aktifnya dia, Masya Allah, benar-benar menguji orang tuanya. Pengen marah lagi puasa, gak ada tenaga juga. Ini kadang-kadang ujian sebelum sosial media. Padahal kalau udah punya anak, dia gak sempat main sosial media, dia sibuk sama urusan anaknya, itu udah capek banget. Apalagi mungkin teman-teman yang belum punya anak, belum punya pasangan, marah-marahnya karena sosial media. Wajar, beda porsi marah aja. Tapi pertanyaan masih sama, apakah ini bisa mengurangi pahala puasa? Jawabannya mengurangi pahala puasa. Apalagi marahnya hanya karena hal-hal yang sepele, apalagi marahnya dengan perkara-perkara yang tidak pantas dibahas di dalam Ramadan. Makanya Nabi SAW ngajarin kalau masuk ke Ramadan, insya tamahu ahadun au qatalahu, kalau ada yang ngatain, ada yang ngajak berantem, ngajak perang, katakan inni shaim, saya puasa. Jadi kalau ada orang ngajak kita berantem, bikin kita marah, bikin kita emosi, katakan satu pesan nih, saya lagi puasa, habis tarawih boleh kita boleh. Tapi sekarang saya puasa, katakan saya puasa. Sehingga yang seperti ini bisa dipraktekkan. Kalau kita pengen nahan emosi, katakan ini sesuai sunnah Nabi, ini shaim, saya lagi puasa. Jangan ganggu saya lagi puasa. Ada teman misalnya ngajak gibah di samping, katakan apa? Saya puasa, habis tarawih nanti kita bahas. Ini saya bercanda kesarawahnya, tapi ini soalnya benar. Saya puasa itu benar. Jujur sama saya ketika bukber, nunggu waktu azan, emang ngapain kalau mau gibah? Ada yang zikiran dulu, ada yang tilawah dulu. Pasti semua itu ada di satu momen ngobrolin nostalgia masa lalu sambil gosip-gosip tipis, sambil pamer-pamer. Begitu tuh datang ke meja pamer semua, kunci mobil, kunci ini HP udah kayak jumlah rakaat sholat 17 dikeluarin juga dan seterusnya, banyak dia bisa pamer. Itu kan dosa semua. Makanya saya sampai sekarang ada tawaran bukber apapun, saya bilang gak mau. Saya tidak terima tawaran bukber angkatan apapun. Lupakan saya dari angkatan kalian, gak apa-apa. Daripada saya melakukan banyak dosa, minimal tidak sholat maghrib, minimal. Lanjutannya tidak tarawih itu pasti. Karena kan habis bukber ngapain? Ngobrol, foto-foto yang paling lama. Kayak subuh aja tiba-tiba. Bumbung waktu teman-teman, bumbung waktu. Jadi kalau misalnya pengen habiskan waktu buat yang tadi sudah disebutin aja. Jadi yang seperti ini supaya kita bisa nahan emosi, katakan saya lagi puasa. Yang kedua, ingat puasa kita bisa habis pahalanya gara-gara kita marah-marah. Begitu juga kalau misal anak tuh bandel banget, kita katakan ya Allah saya lagi puasa, sabar pada diri sendiri. Jangan ngomel tapi ngomongnya saya puasa. Kamu nih gimana sih? Saya lagi puasa. Sama aja. Jadi cuma kata-katanya aja, tapi dia beneran marah. Nah yang seperti ini kita harus perbaiki. Punya teman-teman kayak syaitan, menghindar dikit.
Teman-teman kita kayak setan semua Ustaz. Iya, cari teman yang lain dulu. Karena memang teman-teman yang kayak setan di bulan Ramadan harus dibelenggu. Mereka harus dibelenggu. Kita juga memang agak tergoda dengan godaan teman-teman kayak syaitan ini. Maka kita harus membelenggu mereka dengan cara tidak ketemu mereka dulu di bulan Ramadan. Punya teman hammalatul hatab, pembawa kabar. Jadi teman dia paling banyak lah gosipnya gitu. Jangan ditemuin orang ini. Kalau ketemu dia sudah pasti kompor meledup. Jangan temenan sama dia. Atau di sini di pengajian jangan ngajak teman yang kompor meledup. Karena begitu ustadznya ngaji, ngisi kajian, dia gibah di belakang. Lu tahu gak sih ustadznya pecinya miring dari tadi gua segala peci miring dibahas. Istri saya nggak komen. Kadang orang lain yang komen. Kadang-kadang orang yang saya nggak tahu apa penyakitnya ya, tapi kadang-kadang sampai mau bahas sedetail itu. Nah kayak gitu tinggalkan. Teman-teman yang memang seperti itu minta kepada Allah, ya Allah belenggu dia. Nah, Ustaz, kalau di bulan Ramadan itu kan kadang-kadang memang bisa memfilter dan meriset kita menjadi lebih baik lagi, ya Ustaz ya. Jadi berkata yang baik, terus enggak gibah juga. Nah, problemnya adalah Ustaz, ketika kita sudah selesai lebaran, kadang-kadang orang balik lagi Ustaz, ke riset lagi. Nah, gimana caranya supaya kita nggak ke riset balik menjadi negatif lagi, tapi tetap menjalankan standarisasi seperti Ramadan? Oke, sebelum saya jawab, kan ketika Ramadan yang dibelenggu siapa? Syaitan. Sabar, kamu setannya ngegas banget. Syaitan dibelenggu ketika Ramadan. Mereka dilepas lagi ketika selesai bulan Ramadan. Artinya kalau kita seperti syaitan yang dibelenggu di bulan Ramadan, lalu dilepas kembali setelah selesai bulan Ramadan, tahulah berarti kita ini siapa? Itu jawaban singkat dulu dari saya. Sehingga hanya syaitan yang ketika selesai Ramadan dia lepas begitu saja, seperti orang yang terlepas dari belenggunya. Karena memang mereka dibelenggu. Kalau kita sampai segitunya, berarti kita sama seperti mereka. Nah, tipsnya bulan Ramadan itu ada target yang harus kita capai. Sehingga kalau targetnya tidak terpenuhi, berarti kita gagal bulan Ramadan. Kata para ulama, min alamati qabulil hasanah al-hasanatu ba'daha. Di antara tanda diterimanya amalan soleh kita adalah kita istiqomah amal soleh lanjut amal soleh. Kalau tarawih kita di masjid selama ini diterima, kita akan lanjut qiyamul lail setelah Ramadan. Kalau puasa kita diterima, kita akan lanjut ba'diyah setelah Ramadan. Makanya Ramadan itu ibarat sholat wajib, qobliyahnya itu memperbanyak puasa di Sya'ban, ba'diyahnya itu puasa sunnah 6 hari di bulan Syawal. Itu qobliyah ba'diyah. Kalau mau fardunya baik pahalanya, tuntas ikuti dengan qobliyah dan ba'diyah. Itu cara agar kita kelihatan istiqomahnya. Kalau tilawah kita diterima oleh Allah, lanjut lagi tilawah setelah Ramadan. Karena apa? Kalau misalnya kita beribadah kepada Ramadan, sungguh Ramadan akan pergi. Tapi kalau kita beribadah kepada Allah, Allah itu hayyul la yamut. Allah itu tidak akan pernah pergi. Maka kun rabbaniyan wala takun ramadhaniyan. Jadilah hamba Allah, bukan hamba Ramadan. Jadilah hamba Allah Subhanahu wa taala. Allah akan selalu mengawasi kita. Maka teman-teman, mungkin terakhir sebelum menjelang azan Isya, masih bangun rupanya. Nulis sendiri, melihat sendiri, ya kan? Masuk surga sendiri enak kali. Lihat, jadi Ramadan itu kita tulis sama kurikulum Ramadan kita tadi. Jadi kurikulum Ramadan itu ada dibagi menjadi 3. Yang pertama itu pra alias qobla sebelumnya, dan ini berarti di hari H-nya yaitu Ramadannya, dan terakhir itu berarti pasca. Ini ada target-target yang harus kita penuhi. Sebelum Ramadan kita harus ngapain, di bulan Ramadan kita harus ngapain, pasca Ramadan kita harus ngapain. Ini ada kurikulum yang harus dipenuhi. Yang pertama, sebelum Ramadan kurang lebih ada 4 poin. Muhasabah, mujalasah, mumarasah, dan terakhir munafasah. Terjemahan nanti di akhir, tunggu ya. Yang kedua, hari H-nya itu kurang lebih ada 5. Muqarabah, muraqabah, mujahadah, murattalah. Ini ngaji yang benar, jangan kisah-kisah dongeng khurafat kalau ngaji. Yang terakhir, musabarah. Pasca Ramadan ada 2. Muttaqin, yang kedua mustaqim.
Ini kurikulum Ramadan harus kita penuhi. Sampai sini teman-teman sekalian. Mungkin telat saya ngasih tahu di malam 12, tapi nggak ada masalah. Ini adalah kurikulum Ramadan yang harus kita penuhi. Sebelum Ramadan kita harus siap-siap. Ada muhasabah, artinya apa? Introspeksi, evaluasi diri. Yang kedua, mujalasah. Apa itu mujalasah? Belajar. Kita harus belajar mengkaji fikih puasa, fikih ibadah bulan Ramadan, mengkaji cara baca Al-Quran yang baik dan benar. Itu sebelum Ramadan harusnya. Yang ketiga, mumarasah. Mumarasah itu latihan. Bagaimana kita itu latihan dulu sebelum masuk Ramadan. Ini telat saya bilang. Yang terakhir adalah munafasah. Munafasah itu berlomba. Harus hadirkan rasa ingin berlomba di bulan Ramadan karena Ramadan itu pertandingan. Nah, sekarang masuk ke Ramadan. Tadi dulu, saya pastikan semuanya paham dulu. Tadi muhasabah artinya apa? Introspeksi diri. Mujalasah, belajar. Mumarasah, munafasah. Nanti terakhir saya tanya lagi ya. Yang nggak bisa jawab nggak boleh buka puasa. Yang pertama, kalau bulan Ramadan ada 5. Yang pertama, muqarabah. Muqarabah itu artinya mendekat kepada Allah SWT. Kita mendekat kepada Allah. Muraqabah. Muraqabah itu apa? Merasa diawasi. Kita merasa diawasi oleh Allah. Mujahadah, berjuang. Kita harus berjuang dalam ibadah. Memang pegel, panjang, capek, puasa, capek, tilawah, mujahadah, berjuang. Terakhir, yang keempat, murattal apa? Ngaji. Baca Quran. Ini intensitas kita dengan Quran harus tinggi di bulan Allah. Terakhir, musabarah. Musabarah itu sabar ekstra. Jadi bukan cuma sabar belaka, tapi ekstra sabar. Kita harus upgrade kualitas sabar kita. Musabarah. Musabarah. Oke, saya ulang lagi dari bawah. Musabarah apa? Murattal, ngaji, mujahadah, berjuang, muraqabah, merasa diawasi, muqarabah, mujalasah, munafasah, yang lain dipsing. Terakhir, pasca Ramadan, kita harus lulus dengan 2 gelar. Muttaqin, yaitu orang-orang bertakwa, sebagaimana sudah dibahas di awal. Kedua, mustaqim alias istiqamah. Berarti kita harus menjadi orang bertakwa, dan lebih tinggi daripada itu kita harus istiqamah. Tanda-tanda orang tidak istiqamah ketika hari raya sholat zuhur dia sibuk makan bakso, nggak sholat zuhur, itu nggak istiqamah. Kalau sholat zuhur di hari raya, di hari Id, masjid masih penuh, semua orang datang untuk sholat, datang ke rumah Allah SWT, istiqamah mereka. Yang nggak istiqamah, datang bulan Ramadan itu kayak bebas gitu melakukan apapun. Dia sibuk tukang bakso, dia sibuk ke ini, dia belanja di THR dan lain. Orang istiqomah dia akan tetap penuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah kurikulum yang kita bahas di kajian milenial ini. Berarti ini tuntas materi akhir kita. Ini yang harus kita bawa dan mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita. Amin. Nah Ustaz, karena waktunya udah mau mendekati maghrib, kita langsung buka pertanyaan aja. Paling saya buka untuk 2 penanya aja ya. Boleh yang mau tanya tunjuk tangan. 1, boleh 1 lagi perempuan? Boleh 2, baik. Satu orang satu pertanyaan, jangan punya cucu ya. Berbunyi tarawih ini, buka gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rio Febito. Ini perdana saya ikut kajian ini. Yang ingin saya tanyakan adalah, Ustaz, kalau kita nonton MU itu marah-marah. Saya baca. Berapa? Nonton MU kita marah-marah. Nonton MU? Bercanda Ustaz. MU soal ini. Ya, pertanyaannya adalah, karena ini salah satu temanya adalah hearing, bagaimana jikalau seseorang mempunyai luka hati di hati dirinya yang sebenarnya itu disebabkan oleh orang terdekat jauh sebelum puasa. Pada saat puasa tentu seperti Ustaz bilang kita harus fokus segala macam, tapi mungkin karena balik lagi luka hatinya, dosanya dan segala macam itu kita sulit, apalagi tentang kesabaran. Apakah itu harus
diselesaikan dulu oleh mungkin kita psikolog dulu, kita masuk ke puasa dengan lebih tenang, atau memang ya udah kita fokus saja, kita berdoa kepada Allah benar-benar berharap ya mungkin dengan kesembuhan pada saat puasa itu, atau ya kita selesaikan dulu lah dengan cara apa istilahnya, usaha kita untuk melakukan untuk bersih lah ibadah seperti Ustaz kata. Ya, itu aja. Mohon maaf sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Karena pertama kali saya maafkan. Kalau berkali-kali tadi bercanda begitu, itu pulang tarawih ke mana? Oke, pertanyaan ini singkat saja. Jadi kalau nonton MU, ini jujur ya, tadi saya dengarnya bukan nonton MU, menuntut ilmu. Ini jujur, saya di kuping saya itu dengar, Ustaz kalau menuntut ilmu marah-marah boleh nggak? Benar, itu saya dengar menuntut ilmu. Kok diulang lagi nonton MU? Astagfirullah. Yang ketiga, jawab pertanyaan ini. Bagaimana kalau kita punya luka sebelum Ramadan, jauh sebelum Ramadan, dan luka ini masih basah, belum kering? Ya bagaimana caranya kita masuk bulan Ramadan dalam keadaan luka yang masih basah? Ada dua cara. Yang pertama, keringkan luka itu dengan memaafkan, dan itu pasti sakit. Atau tutup sejenak luka tersebut sampai selesai bulan Ramadan. Jangan biarkan luka itu terbuka sehingga kita merasakan sakitnya di tengah-tengah Ramadan. Artinya kubur sejenak luka tersebut di bulan Ramadan, tahan diri kita untuk tidak mengungkit dan ingat bahwa kita punya luka itu selama bulan Ramadan. Setelah Ramadan kalau misalnya masih ingin mengungkit lukanya, terserah, karena tidak semua orang bisa sembuh dari lukanya secara total. Artinya luka itu sembuhnya secara bertahap. Maka dua kemungkinan ini bisa dilakukan. Orang-orang yang siap merasakan sakit dan dia tahu Allah yang tolong, dia akan berusaha mengeringkan luka itu dengan memaafkan orang yang melukainya. Karena dia tahu bulan Ramadan adalah bulan maaf dan memaafkan, sehingga Allah yang bantu dia untuk memaafkan orang yang melukai dia. Itu satu. Jadi dalam masalah-masalah seperti ini kita harus pintar-pintar menyembunyikan luka. Gimana caranya luka kita tidak nampak, apalagi laki-laki. Laki-laki itu tidak bercerita, Mas. Gila aja tiba-tiba. Gila dikit ya. Ngobrol di jalan, naik motor, laki-laki. Dia nggak cerita, tapi gila aja paling. Jadi dalam masalah-masalah seperti ini kita harus belajar menutup luka kita sementara, lalu ketika tidak tahu raya saling memaafkan, mudah-mudahan kita punya kekuatan untuk memaafkan dia. Kalau tidak bisa, semoga Allah segera sembuhkan kapanpun itu waktunya. Ya Allah, secara singkat begitu. Selanjutnya dari Eva, mic-nya boleh dioper, Mas Ali? Ya agak jauh, boleh dioper ke ujung sana ya Kak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ustadz, izin bertanya. Tadi kan Ustadz ada bahas ya terkait berdoa Ustadz. Sebenarnya saya agak sedikit bingung gitu jadinya. Tadi Ustadz bilang kalau kita berdoa tuh kita nggak boleh mendikte Allah gitu. Tapi di satu sisi saya pernah dengar kalau kita tuh kalau berdoa itu harus spesifik gitu Ustadz. Jadi doa seperti apa yang harus kita lakukan biar kita bisa spesifik tadi tapi tanpa mendikte Allah gitu. Apakah atau mungkin ternyata doa yang spesifik itu ternyata mendikte Allah gitu Ustaz. Itu aja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lihat ada hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Is'alullah jannatal firdaus. Mintalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala surga firdaus. Ini spesifik namanya. Apakah ini yang disebut sebagai dikte? Bedakan istilah itu. Kalau mendikte, kita bilang gini, ya Allah, masukkanlah saya ke surga firdaus bersama istri, anak-anak, orang semua disebutin namanya. Itu dikte namanya. Tapi kalau ya Allah, masukkanlah saya ke dalam surga firdaus, itu spesifik. Kenapa bedanya? Karena spesifik itu dia menentukan sesuatu yang memang harus ditentukan di situ. Misalnya dia pengen masuk surga, sebutkan surga mana yang dia masuk, itu spesifik, bukan dikte. Karena memang itu diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah Nabi mengajarkan setiap doa itu menyebutkan A, B, C, D, E, F, G? Tidak juga. Doa-doanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu singkat, padat, general. Sehingga Nabi SAW kalau doa singkat, general, tapi intinya itu sebenarnya dalam. Banyak sekali doa-doa kalau dibahas ini kelamaan mungkin. Tapi kalau misalnya kita lihat doa-doanya Nabi itu tidak ada yang sampai mendiktenya. Ini saya kasih contoh lain. Ya Allah, berikanlah saya kendaraan karena saya sudah mulai lelah jalan kaki. Spesifik nggak kendaraan?
Spesifik kendaraan itu spesifiknya nggak? Tapi detailnya ada nggak? Ya Allah, berikanlah saya mobil, merek, warna, hari, kapan, bersama, dan lainnya, lunas, cash, nyicil, dan lain-lain. Itu detail. Boleh jadi kita minta kepada Allah, Allah pengen kasih kita secara hadiah cash langsung, tapi kita berharap, ya Allah, berikanlah saya mobil ini, dan mudahkanlah saya cicilannya. Kita doanya begitu. Ini kan mendetail Allah sebenarnya. Allah pengen kasih kita cash, tapi ternyata kita didetail begitu. Maka spesifik dengan detail itu beda. Spesifik itu menyebutkan keperluan kebutuhannya. Dikte itu terlalu banyak yang dia minta di bawah keperluannya. Ya Allah, nampaknya teman-teman saya semua sudah punya handphone. Ya Allah, susah juga kalau komunikasi tidak punya handphone. Tolong berikanlah saya rezeki untuk membeli handphone. Itu spesifik. Dia minta handphone spesifik. Tapi apakah dikte? Ya Allah, saya pengen handphone yang kayak jumlah rakaat sholat. Ya Allah, warnanya oranye, 2 TB. Ya Allah, tentu ini dikte. Ya, makanya seperti ini yang kenapa kita sebut dikte tadi. Spesifik loh, dan itu closing dari saya. Jadi jangan sampai kita meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala mendiktenya, padahal secara spesifik kita sudah cukup memintanya. Di closing ini saya berdoa kepada Allah, semoga Allah terima seluruh amalan kita. Allah kuatkan kita ibadah sampai akhir, dan Allah jadikan Ramadan itu sebagai pembersih bagi dosa-dosa kita, sebagai pengkabul doa-doa kita. Dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala kuatkan kita sampai berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Barakallahu fiikum. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya kembalikan kepada Haji. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Telah selesai kajian kita hari ini, insya Allah akan bermanfaat untuk kita ke depannya dan kita bisa menjadi insan yang lebih baik setelah Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin.